Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hadef Petriza dengan nomor BP 191152-1007. Pada kali ini saya akan menjelaskan program tugas besar dari mata kuliah Praktikum Bahasa Pemrograman Lanjut yang bernama Aplikasi Penjualan pada Toko Dev Computer. Baik, pertama-tama kita mulai saja pada demo dari programnya. Nah, pada menu utama dari program ini terdapat beberapa opsi yang dapat dipilih oleh user, di mana yang pertama ada pembelian, tampil data, ubah data, hapus data, kosongkan data, cetak struk, dan keluar. Nah, kita coba pertama-tama untuk menu pembelian. Nah, pada pembelian produk, pertama kita disuruh untuk mengisikan nomor faktur. Nah, kita contohkan nomor faktur. Kemudian nama pembeli, kemudian nama produk, dan harga. Kemudian kuantitas atau jumlah pembelian. Nah, setelah itu maka akan tampil output subtotal yang kita dapatkan, yaitu senilai 3.200.000, dan kita mendapatkan diskon sebesar 30%, yaitu diskon dapatkan adalah 64.000, sehingga total harga yang disebutkan adalah segini. Nah, opsi kedua yaitu ada tampil data. Ini akan menampilkan keseluruhan data yang ada pada database kita. Nah, ini merupakan keseluruhan data yang ada pada database. Nah, kita lanjut pada pilihan ketiga, yaitu mengubah data. Pertama-tama kita disuruh untuk memilih nomor faktur, di mana pengubahan data di sini diubah berdasarkan nomor faktur yang ada. Misalnya contohnya di sini 104, nomor faktur 104. Nama pembeli kita samakan saja. Kemudian nama produk, kemudian harga, kemudian kuantitas, hanya 5. Nah, sehingga didapatkan subtotal dan diskon yang didapatkan, kemudian diskon, kemudian total harga yang didapatkan adalah senilai 432.000. Maka kita dapat berhasil mengubah data pada, coba kita tampilkan. Nah, data pada nomor faktur 104 berhasil diubah. Kita lanjut pada menghapus data. Menghapus data ini, program akan menghapus data berdasarkan dari nomor faktur yang ada. Misalnya di sini kita akan menghapus data dari nomor faktur 103. Nah, maka akan tampil output berhasil menghapus data dari nomor faktur 103. Nah, kita coba tampilkan apakah faktur 103 masih ada atau tidak. Nah, maka program berhasil menghapus seluruh nomor faktur dari 103. Kemudian ada pilihan kosongkan data yang berfungsi untuk menghapus seluruh data yang ada. Dan kita lanjut pada cetak struk, di mana akan menampilkan output berupa teks di luar program pada berupa struk. Nah, kita coba cetak. Ini akan tampil output berhasil mencetak struk. Nah, kita coba lihat pada foldernya. Di sini terdapat file bernama struk bertipe txt, dan ini merupakan struk yang telah dicetak tadi. Nah, seperti itulah program yang saya buat. Kita lanjut pada menjelaskan codingannya. Pertama-tama kita mulai pada koneksi.java. Nah, pertama-tama kita lakukan deklarasi variabel string bernama JDBC driver yang berisikan com SQL CZ JDBC driver. Nah, variabel JDBC ini berfungsi sebagai parameter untuk koneksi ke database nantinya. Kemudian variabel
DB URL bertipe string yang berisikan JDBC MySQL localhost DB PBPL ini merupakan lokasi dari database yang saya buat. Dan ini merupakan nama database-nya. Kemudian string username dan string password. Nah, setelah itu kita siapkan objek connection bernama con, kemudian statement bernama stmt, dan result set bernama result. Nah, kemudian kita lakukan statement try and catch, di mana variabel koneksi berfungsi untuk memanggil dan membaca koneksi pada variabel dbURL, username, password agar terhubung ke dalam database. Nah, jika statement salah atau catch exception maka print trace, yang dimana perintah ini berfungsi untuk menampilkan keluaran error apabila ada kesalahan pada program. Baik, sebelumnya saya akan sedikit memperlihatkan database dari program yang saya buat. Di mana di sini terdapat sebuah database bernama tb_pbpl yang berisikan tabel bernama barang, di mana tabel barang ini berisikan field nomor faktur, nama pembeli, nama produk, harga produk, kuantitas, subtotal, diskon, total harga, dan tanggal beli, di mana nomor faktur sebagai primary key-nya. Baik, kita lanjut pada kelas product.java. Nah, kelas product ini merupakan driver class dari kelas koneksi dan juga merupakan implements dari kelas penjualan, di mana kelas penjualan merupakan kelas interface yang memiliki metode void input, hitung produk, tambah, ubah, hapus penjualan, hapus semua, dan tampilkan. Nah, kembali pada kelas product Java, di mana pertama kita mulai pada interface input. Nah, pertama-tama kita lakukan print untuk memasukkan nomor faktur. Kemudian nomor faktur sama dengan scan next integer, di mana variabel nomor faktur ini digunakan untuk menyimpan nilai inputan atau scan bertipe integer. Begitupun selanjutnya, nama pembeli digunakan untuk menyimpan nilai inputan scan bertipe string, dan begitupun seterusnya sehingga kita dapatkan harga kuantitasnya. Nah, setelah kita masukkan input, maka kita dapat melakukan implements pada hitung produknya yang digunakan untuk mencari nilai subtotal, nilai diskon yang didapatkan, ataupun total harga yang kita hasilkan nantinya. Di mana pertama-tama sebelumnya kita deklarasikan dahulu variabel bernama nomor faktur, nama pembeli, nama produk, harga produk, kuantitas, total, diskon, total harga, dan tanggal beli. Nah, di mana nantinya untuk mencari nilai subtotal, maka kita perlu mencari harga produk yang telah diinputkan, yang telah disimpan pada variabel di atas, dikalikan dengan kuantitas yang diambil, hingga kita dapatkan nilai dari harga produknya. Nah, untuk mencari diskonnya, di sini saya melakukan percabangan berdasarkan harganya, di mana pertama-tama jika subtotal besar sama 150.000 dan subtotal kecil sama 200.000, maka kita akan mendapatkan diskon sebesar 5%. Jadi, diskon yang didapatkan sama dengan subtotal dikali 5/100. Nah, kondisi kedua, jika subtotal besar dari 200.000 dan subtotal kecil sama 500.000, maka pelanggan mendapatkan diskon sebesar 10%. Jadi diskon sama dengan subtotal dikali 10/100. Nah, kondisi ketiga, jika subtotal besar dari 500.000 dan subtotal kecil sama 1 juta, maka kita mendapatkan diskon sebesar 15%. Dan else if. Selanjutnya, jika subtotal besar dari 1 juta, maka kita mendapatkan diskon sebesar 30%. Nah, else-nya, jika nilai dari harga tidak termasuk dalam bagian ini, maka Anda tidak mendapatkan diskon. Atau diskon sama dengan 0. Nah, setelah mendapatkan subtotal, diskon, kemudian kita lanjut pada mencari nilai dari total harga, di mana total harga sama dengan
subtotal yang didapatkan tadi dikurangi dengan diskon yang didapatkan. Nah, kita lanjut pada penginputan program. Di sini terdapat kelas kelas interface bernama tambah. Nah, pertama-tama kita lakukan statement try and catch, di mana pada try kita lakukan koneksi untuk mendapatkan koneksi untuk mengambil koneksi pada database. Kemudian statement sama dengan con.create statement, di mana variable statement ini digunakan untuk membaca perintah dari SQL. Kemudian this tanggal underscore belly sama dengan string format %f, date. Ini gunakan variabel tanggal belly ini bertipe string, maka kita ubah format stringnya akan menjadi tipe date. Sehingga kemudian kita lakukan percabangan jika con tidak sama dengan 0, maka kita lakukan perintah string SQL sama dengan insert into barang. Barang merupakan nama tabel dari database values yang berisikan nomor faktur. Nomor faktur merupakan variabel yang diberikan di awal, nama pembeli, nama produk, harga produk, kuantitas, subtotal, diskon, total harga, dan tanggal beli. Nah, setelah itu kita lakukan statement execute update dalam kurung SQL. Nah, perintah ini merupakan perintah untuk menjalankan query SQL ke dalam database. Kemudian statement close dan count close. Nah, jika kondisi if berhasil, maka akan tampil print berhasil mendapatkan data. Nah, jika tidak, maka akan tampil print gagal koneksi ke server. Nah, jika try-nya gagal, maka kita pindah ke statement catch, di mana akan tampil print terdapat error saat memasukkan data ke dalam database. Kemudian tampilkan error yang ada. Nah, kita lanjut pada interface ubah, yang dimana bertujuan untuk mengubah data pada pembelian. Pertama-tama sama seperti sebelumnya, untuk menginputkan data, kita lakukan dulu perintah inputan untuk nomor faktur, nama pembeli, nama produk, harga, dan kuantitas, yang dimana nilai dari scan ini akan disimpan dalam variabel sementara, dimana di sini ada nomor faktur edit, nama pembeli edit, dan seterusnya. Nah, setelah kita mendapatkan nomor faktur, nama pembeli, dan harga kuantitas, maka kita bisa mencari nilai dari subtotalnya, di mana subtotal edit sama dengan harga produk edit dikali dengan kuantitas edit. Setelah itu kita dapat mencari nilai diskon seperti statement sama seperti statement if pada penginputan data, sehingga didapatkan diskon yang ada. Setelah itu terdapat variabel baru bernama total harga edit, di mana total harga untuk menampilkan total harga yang kita dapatkan nantinya, di mana total harga edit sama dengan subtotal edit dikurangi dengan diskon edit. Nah, kemudian untuk melakukan execute pada programnya, kita lakukan statement try and catch seperti penginputan tadi. Nah, sekarang kita melakukan update-nya. Pertama-tama kita panggil dulu driver manager get connection, kemudian statement con create statement untuk membuat statement untuk membaca perintah SQL. Kemudian jika con tidak sama dengan 0, maka kita lakukan SQL sama dengan update barang merupakan nama tabel, set nama produk sama dengan nama underscore produk edit. Ini merupakan variabel sementara yang kita gunakan untuk menyimpan data inputan tadi. Kemudian nama pembeli sama dengan nama underscore pembeli edit, dan begitu pun seterusnya. Where no faktur sama dengan nomor faktur edit. Nah, pengubahan data di sini dilakukan berdasarkan nomor faktur, di mana nomor faktur kita deklarasikan di awal.
Setelah itu statement.execute_update dalam kurung SQL yang merupakan perintah untuk menjalankan query SQL ke dalam database. Nah, jika sukses, maka akan tampil print berhasil mengubah data. Nah, jika tidak, maka akan tampil print gagal koneksi ke server. Setelah itu, jika statement try gagal, maka akan lanjut ke statement catch SQL exception A, di mana akan tampil print terdapat error saat mengubah data pada database, kemudian print stack trace untuk menampilkan error yang ada. Kita lanjut pada interface override. Interface hapus penjualan yang bertujuan untuk menghapus salah satu dari penjualan yang ada. Nah, di sini terdapat statement system out print delete data dari nomor faktur, sehingga nilai inputan nomor faktur akan disimpan dalam variabel data, sehingga scan akan bertipe integer. Kemudian kita lakukan query SQL di mana delete from barang merupakan nama tabel, di mana no faktur ini merupakan nama field dari tabel, nama field, dan merupakan primary key dari tabel barang sama dengan data. Data ini merupakan nilai sementara yang kita inputkan tadi. Kemudian statement execute update yang perintah untuk menjalankan query ke dalam database-nya, dan statement close dan conclose. Jika berhasil, maka akan print berhasil menghapus data dari nomor faktur. Jika tidak, maka gagal koneksi ke server. Kemudian setelah statement try, kita lanjut pada statement catch. Jika gagal, maka akan tampil print terdapat error saat menghapus data pada database. Maka akan tampil PSQL exception print stack trace untuk menampilkan error yang ada pada program. Nah, kita lanjut pada metode hapus semua yang bertujuan untuk menghapus keseluruhan data pada tabel barang. Dimana di sini kondisinya delete from barang. Ini merupakan query untuk menghapus seluruh data pada tabel barang. Kemudian kita lakukan statement execute update SQL untuk menjalankan query ke dalam database. Kemudian statement close, kemudian conclose. Nah, jika berhasil, maka akan tampil perintah berhasil menghapus seluruh data. Nah, jika gagal, maka akan tampil print gagal koneksi ke server. Kemudian kita lanjut pada metode tampilkan yang bertujuan untuk menampilkan seluruh data yang ada ke dalam konsol aplikasi. Pertama-tama seperti biasa kita lakukan koneksi pemanggilan database, kemudian statement concrete statement untuk membaca perintah SQL yang ada pada variabel koneksi, kemudian deklarasi variabel SQL, variabel nama SQL bertipe string, di mana select from barang. Select berfungsi untuk mengambil seluruh data yang ada pada tabel barang. Nah, setelah itu result sama dengan statement execute query string dalam kurung SQL, di mana variabel result ini digunakan untuk membaca statement sementara yang disimpan pada variabel result agar dapat dibaca oleh query dalam SQL. Setelah itu kita membuat tabelnya seperti biasa. Setelah itu kita lakukan deklarasi sebuah variabel i sama dengan 1 untuk menginputkan nomor urutannya nantinya pada print program. Kemudian kita lakukan perulangan while result.next. Artinya jika resultnya bernilai lanjutan, maka lakukan program berikut. Pertama kita deklarasikan nomor faktur tampil. Integer nomor faktur tampil sama dengan result. Result ini adalah menyimpan nilai dari SQL yang ada dalam database kita. Kemudian get integer nomor faktur. Nomor faktur
merupakan nama field dari database kita. Dan begitupun seterusnya pada nama pembeli yang memiliki field nama pembeli, kemudian nama produk, dan begitupun seterusnya. Sehingga untuk menampilkannya, sistem out printf nomor faktur tampil, show nama pembeli, show nama produk, show show harga produk, show kuantitas, dan show subtotal, dan begitupun seterusnya. Nah, kita lanjut pada metode void cetak, di mana metode ini bertujuan untuk mencetak struk dalam bentuk format TXT. Seperti biasa, kita lakukan con driver manager get connection, kemudian statement, concrete statement yang digunakan untuk membuat statement untuk membaca perintah SQL yang ada pada database pada variabel koneksi, kemudian string SQL sama dengan select from barang, yaitu mengambil seluruh data pada barang, kemudian result statement dot execute query SQL, yaitu membaca statement sementara dan disimpan dalam variabel result agar dapat dibaca dalam SQL. Nah, lanjut, file writer, file sama dengan new file writer dalam kurung struct.txt merupakan membuat objek untuk membaca objek bernama file untuk membaca metode file writer pada keluaran nantinya dalam bentuk struct.txt dalam format struct.txt. Nah, kemudian print writer printer sama dengan new print writer dalam kurung file. Nah, perintah ini bertujuan untuk membuat objek untuk membaca print writer yang akan tertulis di dalam file writer-nya, dalam objek file. Nah, kita lanjut untuk menampilkan date pada struknya dengan cara local datetime tanggal sama dengan local datetime now yang digunakan untuk membuat objek tanggal bernama tanggal untuk membaca metode local datetime. Kemudian datetime format tanggal sama dengan datetime formatter of pattern yang merupakan objek bernama format tanggal untuk membaca metode datetime formatter dengan pattern day, month, years, hours, dan minute. Nah, kita lanjut untuk memanggil local datetime dan formatternya, kita buat deklarasikan sebuah variabel baru bernama tanggal transaksi sama dengan tanggal dot format dalam kurung format tanggal. Nah, dan kita lanjutkan untuk membuat desain untuk pengeluarannya. Nah, lanjut untuk perintah untuk memanipulasi file. Sama seperti biasa kita lakukan deklarasi variabel i sama dengan 1 untuk memasukkan nilai nomor yang akan berkelanjutan seterusnya. Kemudian kita lakukan perulangan jika result akan berlanjut, maka kita lakukan deklarasi nomor underscore faktur tampil bertipe integer yang akan berisikan result yang merupakan menyimpan data sementara get integer nomor faktur yang merupakan field dari tabel barang. Kemudian nama pembeli sama dengan result.get string nama pembeli dan begitupun seterusnya hingga tanggal beli. Nah, setelah kita deklarasikan, kemudian kita panggil seluruh variabel yang kita manipulasi tadi dengan cara printer printf nomor faktur tampil, show nama pembeli, show nama produk, show harga produk, show kuantitas, show subtotal, show diskon, dan seterusnya. Kemudian i++ untuk agar nilai i agar terus bertambah. Nah, jika berhasil, maka akan tampil perintah berhasil mencetak struk. Nah, jika perintah try gagal, maka lanjut ke perintah catch, di mana akan tampil print gagal mencetak struk dan menunjukkan di mana kondisi program yang salah.
Setelah pada kelas produk, kita lanjut ke kelas program.java. Pada kelas program.java, disinilah program akan dijalankan karena memiliki eh, karena ke kelas program memiliki metode void main untuk menjalankan program. Pertama-tama, kita deklarasikan sebuah konstruktor bernama program, di mana berisikan intro atau pembukaan dari program. Kemudian kita lakukan public static void main string args untuk menjalankan program yang ada. Kemudian kita deklarasikan sebuah objek bernama tampil untuk membaca nilai konstruktor dari program. Kemudian deklarasikan sebuah objek bernama scan untuk membaca nilai dari inputan yang ada. Kemudian deklarasikan objek bernama produk untuk membaca dan memanggil nilai pada kelas produk. Nah, setelah itu kita deklarasikan variabel bernama pilihan bertipe integer, lalu lakukan perulangan untuk membuat menu yang ada. Kemudian sistem out print 1 pembelian, tampil data, ubah data, hapus data, kosongkan data, cetak struk dan keluar. Nah, kita lakukan perintah pilih, di mana pilihan sama dengan scan next integer. Maka variabel pilihan akan menyimpan nilai sementara dari scan yang ada. Nah, kita lanjut kepada perulangan switch case, di mana switch pilihan. Jadi nilai dari scan yang disimpan pada variabel pilihan akan dijalankan pada perintah case. Jadi jika pilihan bernilai 1, maka kita jalankan pada program product.input, di mana produk merupakan objek dari kelas produk dan input merupakan sebuah metode dari kelas produk tersebut. Kemudian produk.hitung produk dan produk.tambah. Kemudian break. Nah, jika pilihan bernilai 2, maka kita akan diteruskan pada produk.tampilkan. Nah, jika case bernilai 3, maka akan dialihkan ke produk.ubah. Nah, jika case bernilai 4, maka akan pergi ke produk.hapus penjualan, dan case bernilai 5 akan ditujukan kepada produk.hapus semua, dan jika case bernilai 6, maka akan pergi ke produk.cetak. Nah, jika case bernilai 9, maka program selesai dan sistem exit. Setelah itu kita tutup. Setelah itu jika nilai tidak bernilai dari case yang ada, maka akan print pilihan tidak tersedia. Setelah itu kita lakukan perulangan. Setelah kita balas perulangan do dengan perulangan while, di mana pilihan tidak sama dengan 9. Baik, sekian penjabaran dan penjelasan program dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih sebelumnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.